Jangan lupa tuh ada namanya angka kita penyang. Lah ya, kita di sini. Hai guys. Sebutkan dulu siapa nama bangsa sekolah kita? Gelar S SPD kok. SPD kok. Saja nama indah tuh ini. Tak tidak tahu je. Nah, 345. Hai. Lu tahu bos. Ayo. Akhlak dan syarat sukses untuk lain kata tadi terpesona maksudnya lagunya terpesona aku makanan lagu itu loh itu kan itu versi tentara ya kalau versi bulannya beda loh bulan Sudena pemimpin loh Pak itu anak akhlak dan syarat sukses belajar. Apa judul tadi? Akhlak dan syarat sukses menuntut ilmu atau sebagai pelajar. Pertanyaan pertama, akhlak itu apa? Coba jawab. Apa kalau siapa itu? Ada pertanyaan. Akhlak itu apa? Tingkah laku satu. Nomor 2. Sikap. Ayo, akhlak itu umum bahasanya. Apa? Ayo, tingkah. Itu tingkah itu situ. Bertingkah tingkah loh. Apa lagi? Akhlak, tingkah laku, adab, apa lagi? Woi. Apa? Etika. Oke, mantap. Ada lagi? Akhlak adalah perilaku, apa lagi? Anak sekolah kau pakai kau buat tanya lain tak tanya wiro. Kebetulan kita anak sekolah. Coba akhlak apa lagi? Moral apa lagi? Banyak akhlak itu umum. Definisi dalam kitabnya apa? Akhlak itu adalah sesuatu yang kita kerjakan bernilai pahala dan bernilai dosa. Ada istilah dari sekolah dulu akhlak muda, ada akhlak akhlak tercela dan akhlak terpuji. Ada itu istilah-istilah seperti itu. Jadi akhlak itu tingkah laku yang diperbaiki di pendidikan adalah akhlak. Pendidikan bukan menciptakan orang pintar, tetapi memperbaiki akhlak. Kalau pendidikan hanya menciptakan anak yang pintar, berapa banyak orang yang pintar tapi tak punya akhlak. Gelarnya Profesor Doktor Haji Kompor Sonjoy LANA dijawabankan, tapi akhlak itu lagi dong. Dicilungkan pilih rakyat dia teh. Bahasa tinggi ya. Ada yang menjadi pejabat, hilang prestis deh. Yang tahu pasti tahu. Penjabat tertinggi di Besar Barang hilang prestis deh. Anda tahu ya? Itu mau berita ya, Itu dicari tempatnya, baru jadi ya. Berita jadi berita. Itu sampai TikTok. Nah, hati-hati. Akhlak itu adalah perilaku, adab, sopan santun, etika kita. Setinggi apapun ilmu kita setinggi apapun jabatan kita kalau dolai akhlak, mencemeh kepada guru, mengejek kepada pawak, nol di mata Allah, nol di mata dua. Itu yang terpenting adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi diutus ke bumi bukan untuk bagi kecadian, tidak, untuk memperbaiki akhlak. Paham? Yang ada istilah pepatah mengatakan tong kosong nyaring punya, berakit-rakit kudu berenang-renang Alexis mantap. Memang bisa ini teori serius pada apa itu serius bukan teori. Nah, berarti akhlak adalah tingkah laku. Pada bacanya sedang selubayang
Petrama. Yang itu. Aku bertanya kamu tuh. Cuma itu. Aku manusia apa ya? Yang itu manusia. Manusia lah. Pakai telak buang loh. Manusia. Main Mobile Legends ada satu bayar. Itu tanggungan tidak ada berpendidikan tinggi, gelarnya tinggi, tapi nilai anak sama dengan wow. Tidak ada artinya kalau tidak ada akhlak. Tanya kepada guru kalian, dia mampu mengajar kalian sebabkan dia memiliki etika moral yang tinggi, memiliki kedisiplinan yang tinggi, memiliki adab yang tinggi, makanya bisa diterima untuk mengajar di situ. Kalau tidak punya etika, tidak ada sopan satu, tidak ada pakaian yang bagus, mungkin tidak akan diterima untuk mengajar kalian. Iya betul. Kalian itu juga menjadi besok harus menonjolkan akhlak. Kawan awak cari yang berakhlak, tidak cari yang bakola. Mana cabut itu kawan itu? Amalan juara, jangan juara. Soalnya, emang kawan nasi kasih beko, baik tak lagi itu. Apa itu? Kini yo, sosok masuk ya. Sosok mati di suara. Padahal pagi tadi umat pergi ke ladang, umat pergi ke sawah, umat pergi ke sekolah, dibikin kulkas, dibukain kulkas. Ambil oksigen dulu. Ibu di sekolah, yang muda kawan. Yang malam sekolah, sekolah. Gaya sosok pastor. Tapi pastor saya. Alhamdulillah. Dan sampai itu makanya ketika ayat puasa turun, ya ayuha, wahai makhluk-makhlukku kata Allah, seluruh makhluk terpana. Kambing sedang makan terpana, jawi sedang makan terpana, kabau sedang makan terpana, itik dan ayam saling bertanya-tanya. Apa gerangan yang Allah sampaikan? Allah sambung, alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil Allah untuk berpuasa adalah orang-orang beriman. Jadi jawi di para saudara beriman, lanjutkan makan, kambing kembali makan, ayam kembali makan, kabau kembali makan. Jadi kau basuh kawan awak siang lagi makan mogok minum sambudokan. Kenapa ada begitu? Ada pada. Jadi mereka puasa lah, ada kilat kita pilih susu buah makan puasa lah. Kau tiba ya, tadi mulai. Soal ini namanya saja puasa lah, ini mau. Wacak juga. Soal ini puasa itu kata papannya ya kita makan. Tidak, berarti yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang-orang beriman. Tujuan puasa la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena yang dimasukkan ke dalam surga adalah orang bertakwa. Orang sama takwa dari itu tuh takwa. Itu takwa. Takwa tuh. Nah, boleh bertanya. Kalau memang dari orang bertakwa dan beriman, sekarang Bapak lemparkan pertanyaan tolong direspon. Angkat tangan yang nyuh masuk surga. Paling kuat. Inci lorong jadi papan orang sudah dua tahun. Inci lorong jadi 32.
Masih yakin deh. Iya, udah. Masih yakin berapa? Iya. Nggak percaya loh. Sekali lagi, kenapa? CCTV Allah lebih hebat dari HP Vivo, lebih hebat dari HP Oppo, lebih hebat daripada kamera iPhone. Wah, iPhone. Dia sini orang tua, tuh ada CCTV Tuhan, ada CCTV Tuhan, ada CCTV Tuhan, ada CCTV Tuhan. Tuh dulu. Hati-hati, yang bisa menjadi hanya orang-orang beriman. Nah, yang ancam juga itu orang ancam mengambil aku mau waktu jam itu mengambil dua. Besok pasti akan disanjung kan tanggal berapa ni? Tanggal 30 hari Jumat yang aku akan kira itu. Saya jam itu begitu. Saya jam betul. Nah, direkam Allah. Jadi pertanyaan apa? Tolong diangkat. Kalau diangkat berarti kalian masuk surga. Yang niat masuk surga kirim. Kurang ilmu, kurang amal, kurang ibadah untuk masuk ke dalam sarung. Itu kurang awal-awal, kurang ilmu, kurang amal, hitam, pendek, pesek, bule, hidup lo tuh. Nah, kembali kepada akhlak tadi. Akhlak adalah cerminan hati Allah. Iya, masuk sarung kirim. Pas ceramah langsung dari mandian deh. Pas semua malaikat itu kan akhir, mau buka belpayer. Mana buka mobil lecet. Nah, berarti kita kurang ilmu, kurang amal, kurang ibadah untuk masuk ke dalam sarung. Itu kurang awal-awal, kurang ilmu, kurang amal, hitam, pendek, pesek, bule, hidup lo dah. Nah, kembali kepada akhlak tadi. Akhlak adalah cerminan hati Allah. Kalaulah akhlak kita bagus, walaupun wajahnya hitam gelap, gigi itu nampak ya. Contohnya Bilal bin Rabah, hitam, legam, tetapi imannya tinggi kepada Allah. Ikut serancar-rancar pakai dibiar, pakai citra, pakai population. Tapi dia memang buah. Pulang sekolah, pulang padau. Ngajak kan cuma dunia undang-undang. Bayinya JS kasasap sore-sore. Di bawah itu ex-boyfriend. Lang Hyundai 20 buat paci itu kuat wih. Pelan-pelan apa bang? Pelan-pelan apa bang? Adik pas apa bang? Yang kayunya dulu, mereka kan banyak kah? Surau. Dia lagi pun buahnya wajib buat. Oke kita. Di budi pondok seribu kini kau musim mangga. Apa kejabaran? Dek, sasaran. Apa tuh? Mangga masalah. Itu pas kau itu kok. Pas itu, di budi batang mangga tuh kau pelan-pelan kan? Diambil ya, ya. Aduh, dapat itu bodoh, itu kan tangguh gitu ya. Gua sepeda, nggak usah dengan SMA, ayo tuh.
dan kenapa tolong kita percaya buku makanan dia pasal mana jinjong kan? Dia berjilok lah SMA SMA di mana? Iya lo, tapi apa yang tidak SMA di mana? Iya lo, Satu Pak. SMA 1 lu anak dulu. Maklum lah anak dulu. Nah, lanjut. Jadi akhlak itu adalah kekuatan kita untuk hidup di bumi Allah. Kalau nak naik akhlak, jangan anggap kalian manusia lebih hina daripada khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan kalian dari sebagus-bagus rupa. Ado hidung, ado mato, ado kanyang. Kira-kira kalau hidung kita diciptakan Tuhan, atenu banget gitu. Udah iman ya. Sebaik-baik rupa, raja-raja baru, tapi akan kalah labia raja wawaw, labia raja ayam kalau asfala safilin. Kalau kita tidak punya akhlak, kita dengan kita dengan bawah adalah akhlakul karimah. Sampai jam berapa waktu siaga? Boleh. 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 Apa dia apa? Nyawa ada istilah paket setiga, 2 giga, 3 giga, atau unlimited nan mangan gitu ya. Unlimited kali minta. Sampai punya kantang kalau sudah kumpul boleh. Kumpul ya. Sampai beri. Nah, lanjut. Dua tadi apa? Mau dua tadi apa? Syarat apa nih? Sudah apa lagi? Syarat sukses untuk belajar. Satu syaratnya. Betul. Sudah ada 2. Satu. Istiqomah. Tahu istiqomah? Soal istiqomah paling mampu doang. Oh, saya istiqomah. Istiqomah itu katanya aja. Apa itu istiqomah? Coba. Cepat. Capek lah. Apa itu istiqomah? Istiqomah. Apa? Berbuat baik. No. Air kecil. SMA swasta, SMA swasta. Apa istiqomah SMA swasta? Lucu juga. Apa istiqomah? Hah? Tidak kerja gitu, sosok. Boleh lah kali. Tapi nah itu loh. Istiqomah. Pendirian apa lagi? Bagus, dulu. Pendirian apa lagi? Istiqomah tahu? Setia. Oh, ikut korban setia. Misalnya. Katanya aku akan hidup bersamamu sampai akhir hayatku. Kamu lalu tembak kamu tak terbaik bagiku. Tak terbaik mata punya. Kaulah segalanya, kaulah bulanku, kaulah bintangku, mana tu ya? Kalau bulanku, kalau bintangku. Nah, berarti istiqomah itu adalah teguh pendirian atau istiqomah be continuous. Apa artinya itu? Berkelanjutan, setia. Jadi syarat pertama untuk menjadi sukses adalah orang-orang yang setia. Kalau kalian ingin sukses, jangan pindah-pindah sekolah kalian. Jangan pindah-pindah hati kalian. Jangan pindah-pindah hati itu besok dipindah-pindah lalu di Tuhan. Sebentar di SMA 1, SMA 2, SMA 3 akhirnya tamai. Dulu tamai 6 dulu. SMP 5. SMA agak mungkin langsung kalahin sih lain setia betul orang setia. Nah kalau kedua insya Allah sampai tamat di SMA 1 yo iya nah sampai tamat setia. Kenapa? Orang yang setia kepada pendidikan, setia dia kepada satu masalah, satu kegiatan, itu adalah orang yang sukses. Contoh abang kita Rizky, ini lah pusat begini alhamdulillah. Lagi ada Rizky.
tahu, silakan follow IG beliau. Nanti di follow ya kakak. Nama Instagram beliau Rizky Nofriadi. Awak lupa ya. Rizky Nofriadi. Follow. Kalau YouTube-nya ada Bitalai. Mana Bitalai? Inilah, ini dapurnya nih. Jadi orang tuanya pernah menjadi dapurnya, pernah juga lihat di Bitalai. Tapi apa sendiri kalau lebih kenal dengan Bapak, lihat di YouTube channel Bapak. Beko, buka Beko di HP. Ini pakai. Itu benar. Pakai. Ini spot. Ini spot. Langsung cari, tulis di YouTube Sabrata Imam Mudo. Langsung tekan tombol subscribe, like, dan komen. Mantap Ustaz. Like lagi. Apa lu mau tadi? YouTube apa tadi? Apa lu itu apa? Mantap. Ada lupa. Cari yang punya HP gini kau cari ke tangkap dulu. Nak jangan maafin. Ada jadi apa yang mengatur dulu ya. Lanjut. Istiqomah tadi harus teguh pendirian, tetap pada satu wadah, tetap pada satu tempat. Contoh, ketika perperangan dahsyat antara orang Islam dengan orang kafir, kalahlah orang Islam dalam perperangan itu, dipimpin oleh Muhammad bin Ibrahim. Siapa namanya? Beko, apa aja pertanyaan Beko? Yang dapet Beko, apa di rumah tadi datangnya untuk masyarakat? Yang dapet pertanyaan dari apa aja belanja Beko? Untuk apa dipakai? Muhammad bin Ibrahim tak tangkap. Pas tak tangkap ke 3 orang tentara yang paling handal, tak tangkap 3 orang. Dipanggil 3 orang menghadap kepada menteri. Tahan. Ya, menteri. Kamu tahu kamu tahan? Ya, menteri. Kalau kamu tahanan, kamu harus ikut aturan kami, harus masuk ke agama kami. Jangan main-main, Perdana Menteri. Enak-enak aja. Kalau kamu tidak mau, kamu akan dibunuh. Tapi kalau kamu mau masuk ke agama kami, pindah ke agama Islam dari agama yang lain, kamu akan saya beri ganjaran. Rumah besar, mobil, kendaraan besar, istri Besar. Oh, istri besar. Mau kamu masuk ke agama kami? Aku jawaban yang pertama, Ibrahim. Kamu sangka Perdana Menteri aku berjuangkan agama Allah karena jabatan? Tidak, Perdana Menteri. Kamu memakan. Iya, Menteri. Kalau kamu makan, kamu akan dipancung hidup. Silakan Perdana Menteri. Ya, saya mati mempertahankan keyakinan saya. Algojo, tukang pancuang. Algojo, dipanggillah tukang pancuang. Datang Algojo. Algojo kok gak kabur. Apa Menteri? Pancung. Siap Menteri. Ketika Muhammad bin Ibrahim, aku kepadanya, kau maju pertanyaan beliau. Ibrahim, apakah engkau juga tidak mau masuk agama? Tidak, Perdana Menteri. Kamu mau dipancung? Silakan, Perdana Menteri. Oh, menantang Muhammad bin Ibrahim. Akhirnya dipancunglah. Sekali lagi, aku jauh, pancung. Iya. Putus kepala dari badan, jatuh ke tanah. Kapal yang pisah dari badan sampai ke tanah mengaji, baca ayat Al-Quran. Ayat yang dibaca kapal dan pontong tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr ayat terakhir. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu di hadapan Allah. Kembalilah kalian dalam keriduan Allah. Masuklah ke dalam golongan Allah, golongan hamba Allah. Masuk
masuklah kalian ke dalam surga. Seluruh orang yang hadir waktu itu tak cengam. Menteri pun tanya, oi, kepala mengaji, oi, kepala mengaji, tu kepala yang putui dari badan mengaji. Awak kepala lain itu lihat. Lain mengaji. Kesana kilat kau itu ya Duma. Duma kalau nadom pacarnya kasur masuk oke. Dia tu. Ini masuk gini nih. Pacar muda pun orang pampen, itu adalah semua pacar pada. Mengajar anak tak ada besar. Lah kepala yang putui mengaji awak kadang-kadang masih bersekutu juga kepala gitu maleh membaca Al-Quran. Yo. Gak tahu baca Quran tu aja jadi WA nih, TikTok, Instagram, Twitter. Yo, jarang membaca Al-Quran malu gitu kepala pontong macam Quran awak indah begitu kita lihat kekuatan iman di dalam dadu. Akhirnya mati dipanggil balik tahanan kedua. Tahanan kedua. Ya Menteri. Kamu sudah lihat apa yang saya lakukan kepada tahanan yang membangkang ini? Sudah, Menteri. Dari apa keputusan kamu? Apakah kamu lanjut dengan agamamu? Apakah saya bunuh kamu secara konyol? Kalau kamu ingin tidak seperti ini, saya akan berikan ganjaran yang tinggi kepada engkau. Rumah tinggi, kendaraan tinggi, istri. Oh dia tunggu lah. Satu tinggi saudara. Apa kata tahanan? Film siar. Dalam hati ngecek. Aku curi kamu. Ku menangis. Siar dalam hati ngecek. Nah, kamu pikir Menteri, saya mempertahankan agama Allah, berjuang demi agama Allah. Kamu pikir kena jabatan? Tidak, benar Menteri. Jadi apa? Kamu ingin dibunuh? Dengan senang hati, wahai Perdana Menteri. Saya sudah rindunya menemui teman saya yang mati dalam syahid, mati dalam surga Allah. Apa kata Menteri? Ada kali ini deh. Tapi masih bisa yo negosiasi, negosiasi. Tahu itu negosiasi. Bisa jadi nego, bisa jadi mesti mengecek. Ikut minta semua. Kalau Perdana Menteri bunuh saya, sekarang bantu saya Menteri. Keren kamu aja. Makin panggil. Aku jauh. Ya Menteri, maju. Woi Menteri. Aku galak balu. Kerap. Hanya dia. Tahanan, apakah kau tidak berubah pikiran? Lapor jangan capek lah. Minta dibunuh capek loh. Akhirnya, aku diucapkan kepadanya. Siap? Iya. Asyik. Terputus kepala dari badan. Putui kepala dari badan. Tipu ke bawah tanah mengaji lo banyak. Baga hebat iman. Awak hilang terlepas semua barang tinggal subau. Kecil lo pasal. Kalau baik itu dah terbaik biar kau terlepas jambang. Terlepas jambang hilang segala. Ada semua le. Bukan kepala orang putih le. Iya dong. Itu anak SMA itu tidak saya masih kau nak dong itu dong. Saya masih kuelen, saya dengar. Iya dong. Nah, putih dari badan mengaji tercengang, seluruh mata menyaksikan. Bahwa terkait orang Islam semua. Berapa hebat mana orang Islam semua. Lah putih kepala yang ngaji je deh. Awak Islam yang masih utuh juga kalau itu pernah ngaji. Berarti orang itu memiliki keistiqomahan yang kuat dan kokoh. Dipanggil tahanan ketiga. Tahanan ketiga, itu agak beda sedikit. Ini tiga. Dari Jawa nama Igi. Timur.
Obat jamu emas bisa kaki mati tuan lambe langkah sampai ke mati tuan anak banyaknya pasti beringko ditanya oleh putri tahan kamu sudah lihat apa yang saya buat dengan agamamu yang pembangkang menahankan agama yang tidak benar tidak mau diajak masuk agama kami kamu mau seperti itu ampun dah langsung loyo ke kita jadi bagaimana apakah kamu mau masuk agama kami berikan ganjaran kepada kami berikan kepada kamu rumah banyak mobil banyak istri banyak jadi dia sambung hebat kita dia banyak istri apa kece tahanan kalau gitu menteri jadi menteri tekan menteri apa kamu mau pindah agama kami mau mengkhianati teman kamu mau diberi kasih hadiah yang banyak iya para menteri daripada tidak dapat apa menteri yang tidak dapat apa boleh asal kok akhirnya menteri bingung menteri cawe pak cawe padahal itu jabatan kamuflase jabatan saya itu supaya dirayunya dia kayaknya aku digego dan kayaknya itu pun gue mainlah kalian itu menghadap raja ya karena ada tahan ketiga raja dia mau pindah ke agama kita dia mau dapat ganjaran dari kita mau mengkhianati temannya bagaimana raja murajan menteri kamu pikir orang itu seriusan terus tidak menteri teman seperjuangannya salah biasa katiduan sekolah salokal nukhianati apatah lagi awak baru dikenal baru masalah kagak mawak ente setia jawab gak menteri iya juga ya nanti gua ditipu gua nanti aduh baru kenal dah ada ketemuan assalamualaikum bukti kiri oke nah jauh sama bukti di mati bukti di tepi laut di dekat mau lihat ketemuan malah dah terasa dengan apa aja bukti doa apalagi porpil yang pakai jubah kadang pakai cadar alat itu Tuhan untuk mereka kami kan juga akhirnya gue tanya menghadap aja jadi bagaimana keputusannya raja bunuh saja bunuh ya oke kanan ayo raja ayo beri banyak saya tidak mau bini banyak ya kok dia mau bini banyak loh tahanan kamu ini macam-macam kamu ini tahanan kamu ini pengkhianat tahanan kamu ini durhaka tahanan teman kamu seperjuang agama kamu yang betul yang benar yang lurus kamu khianati karena harta karena jabatan karena perempuan apa sih ini hati berbawa lo kan cero tapi nanti gue kamu tidak jadi dikasih jabatan kamu tidak jadi dikasih pangkat kamu dibunuh lo ya kamu dibunuh ya dia kamu dibunuh apa tuh pancung siap banyak pancung itu lewa ini menteri kalau kayak ikut kan darah balik mau kamu melihat apa kita menteri tasarah balik terserah kamu mau balikan dengan si dia kan kalau tidak terserah kamu aja lah aku ini majanya kamunya
sekarang izinkan saya mengucap syahadat untuk balik ke agama saya. Apa kata menteri? Terserah. Mau balikan ya udah. Kalau nggak balikan ya untuk gua. Oh, serah. Apa jawab? Siap. Oh, siap. Kabalo. Mau sate lo. Asyhadu asyhadu dua pelo tersekat di tenggorokannya, nggak lurus, nggak sampai mengucapkan asyhadu cepat asyhadu putui kepala daripada jatuh ke bawah tanah, berpisah. Kepala tadi hitam legam dolai pakai handbody hitam gelap. Kenapa? Dia sudah bertukar keyakinan. Itu makanya dia bertukar keyakinan. Setia, wah iya loh. Setia itu perlu loh. Nah, setia wah. Akhirnya si tangan ketiga masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah min. Gara-gara jabatan, gara-gara pangkat, gara-gara parent. Oh istri kan sama istrinya. Nah, paham? Itu contoh setia. Jadi syarat untuk menjadi sukses adalah setia. Jangan macam-macam awak. Nah, kata guru bapak waktu sekolah dulu. Nah, sekalipun gurumu profesor, doktor, apa ya? Banyak nama dia lah. Insinyur, haji, sionjoy, MPD, MH, MSc, BSc, setinggi itu pun gelarnya nak. Kalaulah kalian sakiti hati guru, kalaulah banci guru di tangan kalian nak, kalau dah suku guru mencari kalian nak, kalian kecewakan perasaan guru nak. Oi, jangan harap kalian sukses, jangan harap kalian berhasil dalam menuntut ilmu. Itu sarannya. Lebih utama dari jangan pernah benci kepada guru. Letra naruh. Dia bodoh awak, lah bodoh, garengkan, hitam, pendek, pesek, itu tapi kau yang lo kelakuannya cabut je lah, iya tapi nak pandai memegang muda, nak pandai mampai ibu juga jahit dong. Syarul. Apalagi guru-guru yang muda, guru-guru bahasa Inggris, guru matematik, itu paling suku banget kayak John. Apa dulu itu? Kawan apa dah? Wani kajunya. Sis, excuse sis, kama. Sis, sudah bahasa Inggris bahasa Minang. Bahasa Inggris sis. Ciri sis lah. Udah itu loh, cemek. Tidak boleh mengejek. Walaupun guru awaknya kurang-kurang sakit, istilah. Kurang sakitnya pambegang. Bangi memang kue kawan. Laka masuk begang. Ananda, duduk Ananda. Duduk pakai ibu Ananda loh. Ananda, ibu kawan nampak dah. Ibu, awan kawan. Apa ibu? Walaupun ada guru seperti itu yang sangat mencari awak tu gregetan ya. Oh jauh minta bilang. Ada ibu tu. Kenapa dia kelakuan awak? Karena yang mana? Tapi begitu pun guru awak. Apa gua pun apa? Gua pun awak. Gua kau mainan tanpa guru. Saya manu dia pak dulu hobi lagu. Di sekolah lagu lah ya. Lagu di aku pinta. Oh. Ini bukan salah. Sakit lah dulu. Tapi tu banci pada dia kesalahan awak yo. Salah banci sama awak. Dulu lagunya Charlie Pacar. Walaupun guru membela awak, hari awak sampai tampil yang awak
jangan buat kerja. Awak tak itu salah sakit. Tino, ma, anak. Om urusan mama, tak muat. Bilang, nak pindah boleh, ambil boleh. Lalu mantan begitu. Masih bolehnya mantan itu maling sekolah. Bilang aja, anaknya guru. Apapun yang dibuat guru itu adalah bakti kalian itu taat kepadanya. Jangan pernah melawan. Belum, bila tahu gimana mungkin apa deh. Kau masih kau guru tak usah nanti. Kau masih guru benar. Kau malah teh. Pertama adalah istiqomah. Teguh pendirian, jangan pernah kita marah, banci kepada guru. Satu, dua, syarat untuk sukses menuntut ilmu adalah jangan merasa sombong atau jangan pernah sombong. Ayo, intinya jangan kalian sombong. Iko mentang-mentang guru baik kasih pulang pakai Honda, abdi buat ayo pakai Ninja RX. Ninja RX. Pakai Ninja mah. Lalu guru pakai Vivo buat. Padahal mah kereta lagi coba ya. Padahal mah kereta lagi. Siapa? Tahun dari kadang, dari acak, dulu dari buat di bawah buat. Di pemiang loh, laki kacau lah. Saya itu belakang. Udah ditutup, kau jadi kita tak? Kau jadi budak. Gak ada rencana ini dulu nak adik. Tiga itu di guru. Nah, jangan pernah sombong. Allah sangat benci kepada orang sombong. La tamsi fil ardi marha. Jangan kalian berlaku congkak di atas bumi Allah. Tahu congkak? Kayak Eko Patrio. Enggak ya. Jangan mereka. Padahal ini kadang kasih kayu ini kayak ini kacang begini ya. Ini kayu kencang jalannya. Jangan sombong al-kibriyah libasi. Sombong itu kata Allah dalam diskusi. Sombong itu pakaianku. Engkau tidak pantas sombong. Engkau tidak layak sombong. Apa yang kita sombong? Yuk. Mata punya Tuhan, kaki punya Tuhan. Jilbab punya Tuhan, punya Tuhan loh. Iya punya Tuhan. Jauh ya. Lampur kan jauh dikit, so dikit. Iya. Terombang punya Tuhan. Pacaran punya Tuhan. I like this. Jangan merasa memiliki bahwa ini baru pacaran loh. Oke, tidak sombong. Pacaran ini baru rasa memiliki loh. Sampai sebenarnya kita kan pacaran sambunan, kita pacaran lama tuh. Pertama si tangan, kedua, ketiga, mati. Tangan boleh. Laki-laki kau kemarin yang ada, kalau berapa tuh? Kamu kampung. Tidak boleh sombong. Ketika Musa alaihissalam ditegur oleh Allah, ya Allah,
dua laut. Negara ini namanya Bahrain. Mana Bahrain? Indonesia versus Bahrain. Main bola 2009. Oh, ini terkenal Pak. Indonesia versus Bahrain. Arti Bahrain itu dua laut. Nih nama negara ini kok, Bahrain. Lalu pergi ke sana cari yang bernama Nabi Allah Khidir. Siapa namanya? Nabi Allah Khidir. Lalu minta ilmu kepadanya, jadikan engkau hamba, jadikan engkau murid daripada beliau. Heranlah batanya di hati Musa. Apa lu tekelebih Khidir ya? Ambo Rasul, ambo Nabi Allah. Ya, diperintah Tuhan, akhirnya dicari. Bajalan Musa, jo tongkenya. Alam minggu, basbolah dengan Nabi Allah Khidir di Tapi Lawi. Daki Tapi Lawi rumahnya, ibaratnya di pantai lah, kayak sasa. Rumahnya itu menghadap ke pantai. Pas tentang pertemuan antara laut asin dengan air tawar. Nah itu, pasti Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak, udah bertanya. Di mana Nabi Khidir tinggal? Oh, ambo Nabi Musa, itu Musa. Utus Allah. Musa, ambo disuruh macam Khidir, ya. Musa, ambo Khidir. Engkau Khidir? Iya, ambo Khidir. Waduh. Oh, langsung dipacing tangannya. Salami, apa katanya? Nabi Khidir, aku diutus oleh Allah untuk menuntut ilmu kepada engkau. Saya pun tidak tahu apa kelebihan engkau daripada saya. Masih sombong dia. Apa kata Khidir? Nah, ambo hati. Awak yaso hati. Seperti kuaci tampak saru. Apa kata Khidir? Ambo nak 50 dolar. Biasa memangnya. Khidir nak ya, lansir. Karena baiklah ke rumah. Nah, hebat kemudian. Tapi Allah menyuruh aku menuntut ilmu kepada engkau. Oh, kalau begitu, oke. Kalau engkau ingin menuntut ilmu kepada aku dengan syarat Musa, apa syaratnya? Syaratnya cuma satu. Jangan pernah bertanya. Apa syaratnya? Tanya. Tuh heran Nabi Musa. Mudah-mudahan buat tanya apa jauh. Lu apa ini lu tanya bingung ya. Pak, bagaimana? Mau? Dengan syarat tidak boleh bertanya. Uskut la tatakallam. Selantis. Jalan. Oh jangan leder. Jalan. Deh, tengok. Siap. Jalanlah ke dia. Jalan. Orang ganteng. Basbolah Nabi Khidir pajak kete 3 orang, bat 3 bagatia sedang main keleren. Bahasa siku apa? Keleren. Bahasa pondok keleren. Kelera. Di mana kelera dengan ku bentuk ya? Kelera namanya. Keleren apa? Keleren. Kundu bahasa Indonesia kundu. Apa masalahnya apa? Guli ya. Macam main. Ya, dapat lagi Khidir Musa belakang. Orang gaya, jadi penyakit main nih. Oh, dia jadi perhatian dulu. Dah kena. Yang biaknya lah yang kepala yang paling kadang. Pakcik yang paling kadang. Iya. Kalau ada pedangnya. Iya. Mati. Utui kepada penyadaran ini. Tu Nabi Musa lah. Saya tadi apa? Indah dia.
Salam ya tuh Tuhan. Enggak liu jauh lewat. Ada kente di mulut. Akhirnya dan dua dari lari, ucap kecil lari. Wah, lah mati pada kebian ya, baik bagian. Kalau gua Musa belakang. Oh, ini juga boleh. Perjalanan, lada perjalanan, pas mau di Khaidir rumah reot, gubuk reot, pas disuruhnya lah Musa memperbaiki. Enggak ini. Wajah ketek dibunuh gubun gua di tengah sampai istirahat kayak aja. Ayah ngerti apa masih kata Musa tanpa istirahat dia latih berjalan di tengah Musa tak dirancangnya lah bisa dalam hati Musa kilat dia kayak gitu dia tapi kedua dia rumah tu nak terbunyi kosong akhirnya lah siap Musa ya adik dah siap beres lah pergi deh itu sama aja nak waktu punya. Asal muda wak disuai rumah yang beli agak-agak bisa namanya FF mabar. Bayaran. Pakai cuma betul. Bayaran, katakan. Banget tuh makoma. Main gini lah. Kau bisa matu singgah lah tapi. Salam apa kau timu mak? Santai. Lagi santai sih kau. Mana dulu? Running. Lain. Running. Mak. Balik udah pulang. Sampai dia lah ya. Kau mak. Ayo mak. Dah. Kita setengah jam. Rani, Rani, disuruh tu mau tahu di jalan. Waktu umai, tahu tahuan aja. Nah, tidak boleh Musa tak itu lagi gila. Jauh di tengah nilai bapak gila. Pas titik nomor 3, basuh di Nabi Allah Khidir. Kapal, tahu kapal? Tahu kapal? Tahu di pasar kapal. Nampak di Khidir kapal? Nanya lah Khidir, katanya kapal tu ancak rahasia baru lagi. Yang biasanya pedangnya di Khidir dibocor di kapal.